Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Safirul Kamal, representatif dari Diploma 4 Pertanahan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya untuk mempresentasikan esai yang telah saya tulis dengan judul Tanah, dari Rakyat, oleh Rakyat, untuk Rakyat. Sebelumnya, dapat diketahui bahwa pada kondisi saat ini masih terdapat pandemi COVID-19, sebagaimana dideklarasikan oleh WHO sejak 9 Maret 2020. Bukan hanya dari kesehatan saja, namun pandemi COVID-19 juga memberikan pengaruh yang sangat besar dalam segala aspek, seperti halnya pelaksanaan Sustainable Development Goals atau Rencana Pembangunan Berkelanjutan, sebagaimana agenda yang diharapkan dapat tercapai pada tahun 2030, yang tertuang dalam Perpres nomor 59 tahun 2017. Pelaksanaan agenda tersebut diharapkan dapat mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan melindungi lingkungan. Tentunya pelaksanaan agenda tersebut berpeluang untuk gagal dengan adanya pandemi COVID-19. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya refocusing anggaran yang dilakukan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19. Tentunya, masalah tersebut bukan dianggap permasalahan biasa dan membutuhkan penanganan yang lebih. Sebelum menuju usulan penyelesaian permasalahan, saya akan menjelaskan permasalahan lain yang terkait dengannya, seperti yang pertama, banyaknya tanah terlantar 4,8 juta hektar dan tanah terindikasi terlantar 7,3 juta hektar berdasarkan data dari BPN tahun 2011 dan masih terus bertambah seiring dengan adanya penemuan dari tahun ke tahun. Yang kedua, bertambahnya jumlah penduduk miskin karena dampak dari COVID-19 berdasarkan data dari BPS yang mana pada September 2019 sebanyak 24,79 juta jiwa menjadi 26,42 juta jiwa pada Maret 2020. Tentunya hal tersebut dapat mempengaruhi rencana pembangunan berkelanjutan. Yang ketiga, peranan kebijakan era new normal atau normal baru yang mulai diberlakukan pada 1 Juni 2020 dirasa masih belum maksimal. Hal tersebut dikarenakan banyak kebijakan yang telah diterapkan dalam era new normal, namun sebagaimana data BPS pada September 2020, jumlah penduduk miskin meningkat lagi menjadi 27,55 juta jiwa. Dari permasalahan yang telah saya paparkan sebelumnya, dapat diselesaikan dengan pengoptimalan pelaksanaan kegiatan redistribusi tanah yang diperuntukkan kepada masyarakat miskin untuk mengurangi dan mengatasi permasalahan ekonomi di tengah kondisi yang tidak menentu ini. Dalam hal ini, peran serta pemerintah dan masyarakat sangatlah penting. Oleh karenanya, konsep tersebut mirip seperti yang dikemukakan oleh Abraham Lincoln, yaitu dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, yang mana dalam kegiatan tersebut didapatkan dari tanah terlantar milik rakyat, yang kemudian menjadi milik negara. Hal ini dapat berarti dari rakyat. Pelaksana dari kegiatan tersebut adalah pemerintah, dalam hal ini diwakilkan oleh jajaran Kementerian ATR BPN. Dapat dikatakan pelaksana kegiatan tersebut adalah oleh rakyat. Dan yang terakhir, hasil dari kegiatan tersebut yaitu tanah sebagai objek yang akan dibagikan kepada masyarakat miskin untuk dapat dimanfaatkan, dipelihara, dan dipergunakan secara maksimal. Tentunya hal tersebut diperuntukkan untuk rakyat. Kemudian, alasan mengapa saya mengusulkan saran tersebut karena, yang pertama, objek yang akan dibagikan berupa tanah merupakan objek terlantar, serta tidak dimanfaatkan oleh pemiliknya. Dalam hal pemanfaatan tanah untuk kemakmuran rakyat, tentu diperlukan subjek yang mampu untuk memelihara, bahkan mengusahakan tanah tersebut agar pemanfaatan tanah dapat dimanfaatkan secara maksimal. Yang kedua, objek yang dibagikan tidak memerlukan biaya pengeluaran untuk pengadaannya. Dalam hal ini karena objek tanah berasal dari tanah terlantar yang kemudian dimiliki oleh negara. Berbeda dengan pengadaan bantuan langsung tunai atau pembagian sembako. Sehingga, sebagaimana nomor 3, anggaran dalam penanganan pandemi COVID-19 tetap dapat difokuskan untuk pelaksanaannya. Kemudian, gambaran jika kegiatan tersebut terlaksana adalah diharapkan dapat menurunkan kemiskinan. Tanah yang diperoleh masyarakat dapat diusahakan untuk tempat berusaha atau tempat tinggal, kebun atau sawah, dan digunakan sebagai permodalan untuk usaha yang baru. Sehingga terbentuklah usaha-usaha yang mandiri, di mana angka pengangguran akan berkurang. Ketika pengangguran berkurang, tentu masyarakat akan mampu mencukupi kehidupannya secara mandiri. Dalam hal ini, angka kemiskinan akan berkurang, kesejahteraan akan meningkat. Hal tersebut akan membantu pemerintah untuk mencapai target pencapaian Sustainable Development Goals yang meliputi 17 tujuan yang saling berkaitan.
Dalam hal ini, faktanya dapat dibenarkan bahwa kegiatan redistribusi tanah berjalan. Namun, berdasarkan data dari Kementerian ATR BPN per tanggal 18 November 2021, jumlah penyelesaian hingga pada tahap penyerahan sertifikat redis masih menurun dari tahun ke tahun. Pada tahun 2019 sebanyak 548.705 bidang. Pada tahun 2020 sebanyak 247.541 bidang. Dan pada tahun 2021 sebanyak 134.276 bidang. Dalam hal peranannya yang sangat penting, tentunya hal tersebut tidaklah baik. Misal diasumsikan dari data yang ada, yaitu dari total keseluruhan sertifikat yang telah diserahkan pada kegiatan redistribusi tanah, yaitu sebanyak 930.552 sertifikat, yang dibandingkan dengan data penduduk miskin sebanyak 27,55 juta jiwa, maka hanya sekitar 3,38% total masyarakat miskin yang memperoleh sertifikat redistribusi. Hal tersebut sangatlah jauh jika dibandingkan dengan tujuan rencana pembangunan berkelanjutan yang direncanakan selesai pada tahun 2030. Oleh karenanya, mengingat urgensi dari permasalahan yang telah disebutkan, tentu sangat penting untuk menjadi perhatian bagi pemerintah agar melakukan optimalisasi kegiatan redistribusi tanah. Akhir kata, sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada kesalahan baik kata atau perbuatan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om.